Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi ini kita kerjakan malam-malam ya, GL Pro. Soknya rembes ya teman-teman, soknya bocor dan terlalu lembut, itu keluhan yang punya motor ya. Jadi di sini teman-teman permasalahannya juga di GL Pro ini ya, di sok GL Pro ini. Jadi bukan GL Pro aja teman-teman, banyak motor-motor juga bisa seperti itu ya. Di permasalahannya adalah di sel shocknya ini ya. Ini yang punya motor ini sering sekali ganti sel shock ya. Di satu bulan itu bisa 3 kali ya teman-teman. Jadi kalau dipikir-pikir itu seandainya biaya ganti sel shock itu sampai 70-an misalnya teman-teman ya, kali 3 kan lumayan. Nah, artinya di sini teman-teman, penyebab dari bocor ya, kita cari penyebab ya. Kita cari penyebab bocornya shock motor ya teman-teman. Jadi bukan yang penyebab sel shock atau shock motor itu rembes ya atau bocor, itu bukan hanya di seal shock teman-teman ya. Jadi di sini tapi ada beberapa penyebab ya, ada 3 penyebab teman-teman yang biasanya yang kita temukan itu ada 3. Pertama, seal shock yang rusak ya teman-teman. Kedua itu asok yang baret atau yang lecet ya. Dan yang ketiga itu adalah ini yang paling jarang diperhatikan sama teman-teman ya, terutama mekanik pemula atau walaupun mekanik senior ya. Kenapa saya bilang jarang diperhatikan? Karena kadang karena terlalu banyak konsumen ya, terlalu banyak pasien lah kita bilang begitu ya di bengkel. Jadi masalah yang terakhir ini jarang diperhatikan. Yang mana teman-teman? Masalah yang terakhir adalah tabung shock yang rusak teman-teman ya. Tabung shock di sini ini rusak dia ya. Sekarang kita buktikan ya, mana apa penyebab di asok di motor ini bocor ya shocknya. Apakah sel shocknya rusak, apakah apakah asoknya rusak ataupun tabung shocknya yang rusak ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Jadi biasanya ya, kenapa saya bilang biasanya di motor GL Pro ataupun Tiger atau CB ya, itu bermasalah seperti itu ya, atau motor-motor tua lainnya teman-teman. Kenapa? Karena memang faktor umur ya, faktor umur yang tua. Kan tidak mungkin motor-motor baru ini sudah permasalahan di shocknya rembes ya, karena memang motor masih baru teman-teman ya. Baik, di sini teman-teman sudah kita bersihkan ya asoknya. Di sini asoknya sudah kita bersihkan, pirnya juga kita bersihkan ya. Ternyata di asok ini teman-teman memang masih bagus ya, nggak ada lecet, nggak ada baret ya, nggak ada rusak sedikit pun ya teman-teman. Artinya permasalahan yang pertama itu sudah hilang ya, yaitu asok rusak itu sudah hilang ya, itu yang pertama. Jadi kedua, tinggal 2 masalah di sini teman-teman, yaitu masalah seal shock yang rusak dan tabung shock yang rusak ya. Kita lihat sekarang di sini penyebabnya itu apa ya teman-teman. Kita buka dulu seal shocknya, apakah seal shocknya yang penyebab yang punya penyebab ya, yang punya akibat dari seal shock yang rusak, ataukah tabungnya yang rusak ya teman-teman. Kita periksa di sini. Jadi di sini teman-teman sekaligus saya berikan tutorial cara cepat ya, cara cepat membuka seal shock dan tanpa ada baret ya, tanpa ada rusak dan tanpa merusak komponen-komponen yang lain ya teman-teman. Jadi di sini saya gunakan kelahar ya. Jadi ini kelahar bekas teman-teman. Jadi ibaratnya seperti ini ya, begini ya tuh. Kelahar ini kita bikin seperti letter U ya, atau letter O lah ya. O tapi kita persisnya itu seperti bulan ya, bulan sabit ya. Artinya kita ambil sebelah ya. Di kelahar ini kita ambil sebelah teman-teman. Seperti ini, cuman ini karena udah lama jadi alat saya ini udah patah ya teman-teman. Jadi tinggal sebelah ya di sini. Tapi di saat cara pembuatannya juga teman-teman ya, besok kita bikinkan tutorial ya cara pembuatan yang ini. Jadi di sini di pinggirnya ini kita halusin ya teman-teman. Kita halusin ya di pinggir kelahar ini kita halusin supaya tidak merusak dinding tabung shock ya. Dinding tabung shock ya di sini teman-teman ya. Sekarang yang saya buktikan. Cara bukanya itu gampang sekali teman-teman, menggunakan alat seperti ini ya, ini. Jadi terserah teman-teman mau pakai pipa ataupun pakai apapun boleh. Ya, yang penting jangan pakai kayu ya teman-teman, karena ini butuh jadi tumpuan yang kuat ya teman-teman. Oke, caranya seperti ini ya.
Jadi ini tekniknya itu mencungkil sebenarnya, cuman dengan cara yang bagus dan cara yang halus ya teman-teman. Jadi banyak cara-cara mencungkil yang lain ya, tapi kadang merusak. Oke, seperti ini teman-teman. Kita kalau dia agak kuat ya, kita putar ya teman-teman, sedikit demi sedikit ya, begini tuh. Kita putar sedikit demi sedikit ya, seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman tuh. Kan gampang sekali tuh. Jadi silsoknya rusak tanpa silsoknya kebuka tanpa merusak dinding. Jadi maksudnya merusak dinding itu teman-teman. Nah, ternyata di sini kita lihat di sini memang teman-teman hasilnya juga memang sudah kurang sehat ya. Kenapa saya bilang kurang sehat? Memang karena nggak sempurna dia. Jadi walaupun dia silsok ini masih baru ya teman-teman, kita bilang masih baru ya. Mungkin cara pemasangannya yang kurang tepat ya. Entah itu teman-teman mekanik atau teman yang masang ya, ataupun mungkin yang punya motor nih masang sendiri ya di rumah. Nah, jadi mungkin dia pakai obeng ataupun dia pakai cara-cara manual tag lah begitu ya. Jadi di sini juga kita pakai manual ya, teman-teman, cuman cara pemasangannya tuh gampang, nanti di saat pemasangan juga saya praktikkan ya. Cara pembukaan yang tepat itu seperti tadi itu teman-teman ya, karena ini berdasarkan pengalaman kerja kita ya di bengkel. Dulu kita pakai obeng juga ya teman-teman, seperti saya contohkan ya sekarang. Saya contohkan ya, ini cara lama ya teman-teman. Jadi cara lama itu di pinggirnya ini kita getok pakai obeng seperti ini teman-teman. Kita getok. Jadi setelah obeng itu masuk di celah silsok ini, kita cungkil dia begitu ya teman-teman. Ataupun kita seperti ini. Setelah dia masuk ke celah ini ya, kita gituin dulu ya, baru kita cungkil dia teman-teman. Ternyata itu merusak ya. Pertama, resiko di dinding tabung sok ini dia pecah teman-teman, ataupun rusak ya. Seperti ini saya contohkan ya. Jadi ini pertama penyebabnya ya, ada di silsok kemungkinan juga yang rusak. Walaupun kita bilang baru ya, tapi mungkin cara pemasangannya yang kurang tepat. Jadi langsung rusak dia teman-teman. Jadi yang seperti ini tuh bisa seminggu ataupun 2 minggu dia rusak ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di dinding soknya ini ternyata dia rusak. Lihat nih teman-teman tuh, dia rusak. Ini bekas obeng teman-teman, bekas obeng min ya. Jadi dia getok seperti ini teman-teman. Nah jadi itu bekas obeng atau bekas pinggir obeng ini teman-teman ya. Bekas pinggir obeng ini yang merusak teman-teman. Jadi dia ada ibaratnya ada baret ya, ada garis begitu ke bawah. Garis ke bawah ini itu sebenarnya celah lewat dinding pinggir ini dia keluar oli teman-teman, oli sok. Kenapa? Karena di saat dia ngesok motor ya teman-teman, di saat motor itu ngesok ya. Jadi ibarat ini asok ya. Di saat asok itu masuk teman-teman, jadi ada tekanan keras di dalam asok ini atau tabung sok ini. Jadi terpaksa dia lewat pinggir ini dia keluar oli sok. Itu yang pertama. Kita lihat di sini tuh, dia rusak ya teman-teman. Ini juga masalah ya. Jadi ini masalah. Jadi ada 2 di sini teman-teman. Ya pertama saya bilang tadi itu 3 bisa asok baret, tapi asoknya masih bagus, berarti bukan sel sok yang rusak dan tabung sok yang rusak ya, atau dinding tabung sok yang rusak. Yang ini maksud saya dinding tabungnya ini yang ini ya teman-teman tuh. Ini rusak bekas obeng. Ini nyata sekali ya. Nyata sekali yang ini rusak bekas obeng teman-teman. Jadi dia paksakan cungkil pakai obeng, jadi itu yang merusak. Jadi kita pastikan di sini penyebabnya adalah bekas obeng ya, bekas obeng cungkilan yang merusak dinding tabung sok ini. Kemungkinan dia bocornya itu dari pinggir ini ya. Jadi kalau seandainya sudah kita ganti silsok tapi dia bocor lagi, kemungkinan di dinding soknya ini diperhatikan teman-teman ya. Jadi nanti saya kasih lihat cara mengatasi dinding sok yang rusak seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita buka yang sebelahnya juga seperti apa, apakah sama ya. Karena saya lihat tadi ini wah parah sekali ya oli yang keluar ya. Ini caranya teman-teman tuh. Jadi ini enggak merusak ya teman-teman tuh. Lihat teman-teman bisa lihat di sini ya tuh, bekas cungkilannya itu wah, ini merusak sekali ya. Bahkan bisa sampai 1 melian itu yang masuk atau setengah meli ya. Jadi dia merusak sekali teman-teman di sana ya tuh, dia rusak sekali. Ini bekas cungkilan obeng ini teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai obeng jelas akan merusak dinding tabung sok ini ya teman-teman. Jadi ini caranya seperti tadi itu ya. Kita bikin seperti ini dan ini kita halusin ya di ujung ini alat kita ini. Kita halusin ya. Jadi kita cungkil pelan aja segini udah kebuka ya teman-teman.
Baik, untuk mengatasi ini teman-teman ya, tentunya kita amplas dulu ya bekas baret ini atau bekas rusak ini ya, bekas cungkilan ini kita amplas dulu pakai amplas yang agak kasar tapi halus ya. Maksud saya agak kasar tapi halus itu kayak amplas 300 ataupun 350 teman-teman ya. Jadi jangan pakai amplas yang terlalu halus ya, nanti nggak bisa habis deh ini teman-teman ya. Jadi usahakan misalnya kita pakai amplas seperti ini teman-teman, ini kalau nggak salah dia amplas berapa nih ya, kurang lebih amplas 300-an ya ini teman-teman. Jadi kalau kita pakai amplas 400 juga masih terlalu halus ya teman-teman. Jadi ini kita amplas dia seperti ini ya, di pinggir dinding yang ini intinya yang rusak ini ya, bekas cungkilan ini kita amplas seperti ini sampai dia halus ya teman-teman, agar jangan merusak seal shock yang baru ya. Oke, kita amplas dulu. Oke teman-teman, setelah kita selesai ya untuk amplas ini teman-teman di sini. Jadi untuk pengamplasan ini ya, untuk pengamplasan ini usahakan di bekas obeng itu dia halus ya teman-teman, agar jangan merusak pinggir seal shock ini ya teman-teman. Di saat kita masukkan seal shock ini nanti dia rusak lagi, jadi tidak ada artinya ya kita ganti yang baru. Jadi di sini teman-teman kita kasih, biasanya untuk pemasangan seal shock ini saya kasih oli ya di sini sedikit biar lebih cepat masuk. Tapi karena ini kita mau taruhkan lem ya teman-teman, lem pak. Jadi maksud lem pak itu untuk menutupi bekas baret atau bekas rusaknya ini ya teman-teman. Jadi lem pak yang kita pakai di sini itu sejenis auto sealer ya, seperti ini auto sealer ataupun lem red juga bisa ya teman-teman. Yang penting jangan pakai lem yang terlalu, nanti kalau keringnya itu dia lengket ya, artinya kayak jadi lem gimana ya, dia sulit kebuka jadinya nanti selnya teman-teman. Jadi di sini kita taruhkan lem pak di semua bagian juga enggak masalah, walaupun enggak dia rusak ya kayak tadi itu. Seperti ini. Intinya bekas baret atau bekas rusak oleh cungkilan itu kita lem ya seperti ini. Karena kalau kita tidak kasih lem ya teman-teman, nanti tidak akan menutupi pori lah ibaratnya begitu ya. Jadi tidak menutupi pori yang bekas obeng itu ya, bekas cungkilan itu teman-teman. Jadi di sini kita pasang seperti ini ya. Di seal ini juga boleh kita taruhkan teman-teman. Kita tambahin juga di sini. Jadi ini untuk mengantisipasi namanya ya. Jadi kalau tidak seperti ini ya, jelas akan bocor lagi teman-teman ya. Dan intinya sekarang di cara pemasangannya ya. Karena kalau cara pemasangannya yang kita pakai obeng ataupun bushing ya, atau kita pakai pipa misalnya teman itu, wah itu merusak nanti itu. Jadi di sini kita pakai cara yang halus, lembut ya, lemah lembut begitu teman-teman ya. Ibarat kalau kita pacaran itu ya kita harus perlakukan cewek kita dengan cara yang lemah lembut ya, biar dia semakin cinta begitu ya. Begitu juga di motor teman-teman. Jadi kita harus main perasaan ya, cara kita masang artinya harus kita mainkan logika kita teman-teman ya. Mainkan logika kita supaya motor konsumen kita itu awet. Otomatis kalau dia awet atau bagus cara kita kerjakan, maka konsumen kita akan balik lagi ya teman-teman. Balik lagi ke bengkel kita ya, seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini ya. Jangan nunggu kering ya, karena kalau dia kering udah jadi karet ya nanti yang lem ini ya teman-teman. Jadi kita pasang seperti ini. Nah, intinya seperti yang saya bilang tadi itu, tempat intinya pemasangan ini adalah kita menggunakan kelahar ya, seperti ini teman-teman. Di sini kami menggunakan kelahar seperti ini ya. Jadi kalau untuk GL Pro saya gunakan kelahar yang 6302. Jadi pasnya itu untuk kelahar gear GL Pro ya. Kelahar gear GL Pro nomornya 6302. Ya, seperti ini. Kita getok aja seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai kelahar seperti ini teman-teman, walaupun kita getok sekencang-kencangnya juga akan rata dia ya, akan rata masuknya. Kalau kita pakai obeng misalnya, misal contoh ya, kita pakai obeng di pinggirnya seperti ini, jelas akan merusak ya, atau seperti ini jelas akan merusak seal shock yang baru ini ya teman-teman. Atau mungkin kita pakai bushing seperti ini ya, misalnya bekas kunci apa kan, kunci shock ya, kita pakai seperti ini ya juga akan merusak karena tidak pas besarnya ya teman-teman. Jadi begitu cara pemasangannya teman-teman, supaya pertama untuk
Nah, jadi sisanya ini bisa kita buang ya seperti ini. Pertama, lem ini fungsinya bisa menutup pori ya atau bekas cungkilan obeng itu teman-teman. Jadi tidak ada bocor lewat pinggir atau lewat dinding tabung shock ini ya, tidak ada bocornya. Yang jelas untuk seal shocknya kita pakai Kelhar seperti tadi itu, jadi dia aman ya, bagus seperti ini, terpasang dengan sempurna ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk perlakuan yang sebelahnya juga seperti itu, sama, kita kasih lem juga, lalu kita masukkan dan kita getok pelan menggunakan Kelhar ya. Oke teman-teman, jadi caranya seperti ini ya. Jadi ini sering kita pakai ya teman-teman dan sukses ya. Jadi kenapa kita tidak sampai ngetes ya, karena memang malam ya teman-teman, jadi kalau kita bikinkan videonya nanti panjang dan pengerjaannya juga lama ya teman-teman. Jadi kita untuk biar lebih cepat selesai, jadi kita contohkan di satu tabung ini aja ya teman-teman. Gimana Dan, bisa mewakili ya? Yuk, bisa. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang hanya sebelah aja kita contohkan, karena memang sama pengerjaannya persis ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share dan bagi yang belum subscribe ya, seperti biasa tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar bisa terupdate ya atau terkoneksi dengan video-video kami yang terbaru dan bisa membuat kami semakin bersemangat membuat video-video yang terbaru ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.